Sekarang ngomong gini. Bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai pada rebutan deh. Sebelumnya, Nebet juga minta menteri. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya. Mesti banyak. Iya dong. Jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada beberapa video yang kita akan simak bersama-sama, utamanya terkait dengan blunder terbesar PDI Perjuangan di pemilu 2024. Sampai-sampai ada kadernya yang rela minta maaf dan meninggalkan sekjennya hanya untuk maju di Pilkada 2024. Ya, dia meminta maaf atas insiden yang terjadi beberapa bulan kemarin, teman-teman. Dan ada juga video terkait Habibur Rahman, politisi Gerindra yang mengskakmat, yang membungkam politisi PDIP sampai mengatakan bahwa rakyat menghukum PDIP, menghukum Ganjar dengan suara baterai lobet, teman-teman. Wah, ini menarik nih. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Menurut abang kenapa Wayan Koster ini sekarang tiba-tiba saya baca beritanya minta maaf, bang? Menurut abang kenapa? Wayan Koster minta maaf karena dia dulu nolak Piala Dunia U20 itu. Sekarang semuanya kan mau menyelamatkan diri kan. Dari? Ya dari situasi ini. Ya kan. Lah saya nih udah berhadapan dengan presiden. Sekarang presiden yang terpilih. Prabowo juga teman dekatnya Pak Jokowi kan. Akhirnya dia kan berpikir juga nggak tahu dia bisa maju 2 periode atau enggak. Iya, betul. Nah, kalau dia mau maju 2 periode, nah, dia mikir kan. Iya. Kalau saya lihat juga Pak Koster itu, kalau ya saya yang ditanya ya kenapa dia minta maaf, ya karena dia mau maju lagi pilkada pada bulan November nanti. Ya kalau dia nggak minta maaf, ya dia sudah melihat hasil pilpres di Bali. Mungkin dia nggak nyangka juga ya bang ya, bahwa PDI Pak Bali yang begitu basis PDI tiba-tiba yang menang adalah Prabowo dan Gibran dengan angka yang sangat telak gitu. Ya memang PDI di Bali itu tragis. Ya karena perintah dari partai tadi itu. Perintah dari partai itu atau perintah dari pimpinan partai itu. Sehingga kemudian akhirnya nolak gitu. Pak Wayan Koster itu kan saya baca beritanya, ya istilahnya seperti minta maaf kepada masyarakat Bali gitu. Ya termasuk mungkin ya secara ekonomi kan dia bilang gini, itu kan zaman Covid. Sebetulnya dengan peristiwa Piala Dunia U20 itu kan momentum untuk bangkit, bang. Wisatawan datang, aktivitas ekonomi berjalan, mulai dari hotel, transportasi, souvenir. Penolakan itu justru bang menghambat kebangkitan dari Covid-19. Kurang cerdas. Takut kali bang. Udahlah. Tapi buat saya itu menarik bang ya, bahwa Wayan Koster itu minta maaf. Artinya ya dia kapok juga tuh ngikutin instruksinya Pak Sekjen tadi itu. Iya kan, kalau dia nggak kapok bang, dia nggak akan minta maaf dia bang. Artinya dia melihat bahwa kalau ngikutin perintah atau keputusannya dari Sekjen ini, ujung-ujungnya malah akan amsyong gitu bang. Amsyong ya kan, rela minta maaf karena ingin maju lagi di pemilihan gubernur Bali. Tapi ya memang sih tragis sih PDIP di Bali, karena selama ini kan PDIP di Bali tuh suaranya menang terus, tapi kali ini dibongkar oleh Pak Jokowi teman-teman dan Prabowo Gibran. Waduh. Wayan Koster menyesal. Balik lagi bang ya, kita ke Wayan Koster ya. Menurut saya Wayan Koster dan Ganjar Pranowo itu bisa jadi contoh yang sangat baik loh. Kalau ngikutin keputusannya atau sikapnya Sekjen, ujung-ujungnya masuk jurang bang. Rungkat ya kan. Ya kan Ganjar kalah, angka cuma 16,5%. Wayan Koster sekarang juga stres. Kalau maju lagi takut kalah, kan sampai harus minta maaf. Menurut saya pernyataan Koster itu penting sekali loh. Pernyataan Wayan Koster itu kan seperti mengatakan ya saya salah ikut Sekjen. Dan terakhir menurut saya ada blunder paling besar dari PDI Perjuangan bang, yaitu dengan mengatakan bahwa ya Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan PDI Perjuangan lagi. Menurut saya itu adalah pernyataan paling blunder paling besar ya. Karena kenapa begitu? Karena Pak Jokowi ini sampai dengan hari ini
itu ya masih tokoh yang sangat populer di Indonesia. Ada survei dari 70% indikator lebih. politik yang menunjukkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 77,5%. Iya. Masih sangat banyak sekali pengikutnya Pak Jokowi ini. Nah, yang kedua ya Mas Gibran. Mas Gibran ini kan orang muda, anak muda, mendatangkan pemilih muda. Iya. Kedepannya dia akan wapres 2 kali. Kemudian bisa jadi presiden, potensial jadi presiden 2 kali juga. Artinya sebagai tokoh yang mewakili anak muda dan punya jabatan tinggi, tentunya kan menjadi magnet. Jadi ini istilah saya itu angsa bertelur emas, Bang. Nah, ini dilepas semua gitu oleh PDI Perjuangan. Dan bukti bahwa ini adalah langkah yang salah, itu Golkar itu nggak nunggu 1 jam kayaknya itu udah keluar pernyataan. Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar Partai Golkar. Menarik sih melihat sikap PDI Perjuangan ke depan ini dan langkah-langkah politiknya. Sampai sejauh ini kan kalau kita lihat yang diambil itu salah langkah. Kalau istilah saya dengan teman-teman di Total Politik itu ibarat balapan mobil rally Dakar. Ini teman-teman di PDI Perjuangan ini nyampainya di Kairo bukan di Dakar. Nah, itulah tadi teman-temannya seperti apa sedikit analisis dari Mr. Kodari. Tapi emang iya sih, apa PDIP di pemilu ini banyak rungkatnya ya. Pilpres rungkat ya, walaupun dia menang pileg, tapi ya di pilkada sepertinya agak sulit juga bagi PDIP teman-teman ya. Dan ya Wayan Koster salah satu kadernya yang maju sebagai incumbent, yang akan maju sebagai incumbent, sampai takut loh dan meminta maaf karena ngikutin sekjen ya. Apalagi sekjen sekarang sedang diperiksa KPK ya kan, terkait Harun Masiku. Waduh. Pengamat-pengamat yang sangat arogan, ya. Oh, bukan kekuasaan yang arogan ya? Iya. Oh, jadi Silakan. luar biasa nih. Saya Adi punya Praitno ini. yang Saya arogan berarti. lalu politisi-politisi yang menganalisanya hanya berdasarkan kepentingan. Karena ketika waktu itu Gibran mau dimaju, katanya mungkin bersama kata Mbak Puan mungkin bersama Ganjar dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Ketika Jangan kenapa ditarik maju kemana-mana berikutnya sih? tidak ada masalah. Jangan Ini tambah saya ngomong. lebar. Nanti bang, Lu nanti saya kasih kesempatan. Lu nari-nari urusan Jadi yang gini, nggak ada boy, urusannya. brother, Nggak ada kan urusannya. kita ngomong gantian, ya kan? Iya, tapi yang lu Ini omongin gitu nggak ada jabu urusannya. Iya, Oke, Apa tahan urusan dulu. Mbak Puan dalam hal Tahan ini? dulu, Bapak-Bapak Ya kan sekalian. substansi dong, bro. Jangan lari. Nanti ya. Jadi karena itu, ya karena inilah sikap yang ditunjukkan oleh mereka sebelum pemilu, dan mereka dihukum oleh rakyat, ya, dihukum oleh rakyat dengan angka yang berapa, kayak baterai lowbat itu 16. Baterai lowbat. Ya, yang satunya cuma berapa? 24%. Saya kira itulah. nggak perlu Dalam sesombong konteks itulah. politik. 2014, Sama. 2019 Anda di mana? Oke, Nggak usah juga kayak begitu. Itulah dejavu. Nggak Ya, usah begitu. putusan MK dengan putusan MK. Kan saya bebas, bicara Ya, bebas, bukan. bersikap Ya bebas. bebas, boleh. Seru juga ya. Oke, kita tahan dulu, Bapak-Bapak sekalian. Habib benar, tapi Ya, arogan. ya. Oke, Nggak tahan dulu, apa-apa. Bang Refli, Bang Habib. Karena Harus kita akan arogan jeda senak. berhadapan Nanti, dengan orang-orang yang sangat arogan. Nah, itu prinsipnya. setelah jeda saya Harus arogan ketika berhadapan dengan orang-orang yang arogan. Wah, ini Bung Habibur Rahman petarung juga sih. Beliau kalau berdebat sama siapapun keras juga guys. Luar biasa juga Bung Habibur Rahman ya. Bongkar. Kalau ini nggak pernah ya gimana mau muncul? Iya kan? Jadi Mbak Mega sendiri aja yang pidato, yang bicara, semua harus mendengarkan. Nah, jadi memang PDIP itu kalau menurut saya falsafah Jawa itu ya yang diterapkan ya manunggaling kaulo gusti gitu loh. Yang lainnya rakyat kaulo yang nggak boleh jadi raja. Ketika ada yang jadi raja marah. Ya kan nggak bisa gitu. Bu Mega sekarang ini dalam pidatonya nggak eligible menurut Pak Laks. Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian, terus terang aja. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun nggak mau turun-turun. Masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Semua belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan. Ngomongnya kan gitu. Sekarang layak nggak disebut sebagai korban dari demokrasi menurut Pak Laks? Saya kira tidak. Karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem, tidak memperbaiki sistemnya. Dan ketika sistem yang mereka biasa hidup di situ ternyata merugikan, baru ribut.
Nggak mungkin dong. Kecuali ya dia di luar sistem terus. Iya juga ya, PDIP seberkuasa selama 10 tahun ini nggak merubah sistem apapun teman-teman. Tapi giliran ada sistem yang bikin mereka rugi, mereka mencak-mencak ngamuk-ngamuk ya kan, sama aja. Hasto PDIP hampir terkena APT. Oke, yang menarik tentu saja adalah, dan waktu itu kita sudah menulis ya, Senrik, bahwa di 2020 itu kan ada operasi juga atau upaya untuk menangkap Hasto. 2020 wow. Ya. Persis kan? Ya kan? Yang mungkin publik belum tahu adalah mengapa pada 2020 itu Hasto tidak tertangkap. Begitu. Ketika itu posisi terakhir Hasto itu terpantau di sekitaran PT IKA. Dipantau lama banget gitu, nggak keluar-keluar. Mobilnya masuk, kita tahu tuh mobilnya Alphard, platnya BG sekian. Alphardnya ini milik seorang jaksa yang bertugas di Sumatera, saya lupa, Bengkulu apa Jambi lah, kurang lebih gitu. Sampai sedetail itu dapat infonya lu ya? Oh, basah banget, wah. Basah Itu banget. laporan utama ya? Udah lah, lama gitu ditunggu-tunggu kagak keluar-keluar. Akhirnya penyidik ini masuk inisiatif. Niatnya itu mau sholat isya di masjid, tapi ternyata pergerakan mereka juga sudah dibaca dan kemudian mereka ini dijadikan target operasi. Tangkaplah mereka ini, kemudian dimasukin ke pos, diinterogasi, disuruh tes urin apa segala macam. Dan penyidik yang ketika itu dalam tanda kutip diperlakukan seperti itu oleh petugas di PT IKA, itu adalah penyidik yang kemarin menyita handphonenya Gus Hadi. Waduh, berarti aksi balas dendam kayak ini ya. Waduh. Memang kasus Harun Masiku ini semakin alot aja teman-teman ya, semenjak Pak Hasto diperiksa KPK dan penyitaan barang-barangnya di KPK teman-teman. Sekarang ngomong gini. Bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai pada rebutan deh. Sebelumnya, Nebet juga minta menteri. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya. Mesti banyak. Iya dong. Jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya. Tidak mau. Ini netizen pintar banget ya nyatu-nyatuin video, dapat aja mereka momennya loh. Ya itulah teman-teman ya, namanya politik tidak ada yang pasti, semuanya dinamis, tergantung situasi dan kondisi yang ada teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video terkait dengan PDI Perjuangan yang bisa kita reaction pada kesempatan kali ini. Dan memang kalau kita dengar tadi ya, banyak yang ironi teman-teman ya. Kepala daerah atau gubernur yang sedang menjabat sekarang sampai minta maaf untuk maju lagi ya kan, untuk mengambil simpati rakyat kembali. Ada sistem kerajaan di PDIP yang dimana dulu Pak Ibu Megawati mengkritik sistem kerajaan dalam partai ya, dan berbagai macam lainnya. Selain itu ada juga blunder terbesar yang disebutkan oleh Bung Kodari tadi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan teman-teman. Ya itulah video yang bisa kita reaction pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.